sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Bali Kengken mendengar di kesempatan hari ini. Kita akan berbincang seputar topik pelestarian olahraga tradisional di Gumi dan Bukit ya, bersama narasumber Bapak Dr. Ikomang Suwirye SH MKN. Selamat pagi dan salam olahraga. Salam olahraga, selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar Pak Komang? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di studio Pro 1, di mana Pak Komang Suwirye ini pendengar selaku Ketua Umum Portina Kabupaten Buleleng. Portina ini merupakan permainan tradisional begitu ya Pak ya, nanti yang dapat berkembang menjadi olahraga tradisional. Tentu saja untuk mengawal keberadaan permainan tradisional ini bisa diarahkan menjadi olahraga tradisional yang tentu saja banyak persyaratan begitu Pak ya, ketentuan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan. Silakan Bapak penyampaiannya. Selamat pagi Bayu. Ya. Apa kabar Bayu? Sehat juga Pak. Sehat juga. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun sekarang berada, mudah-mudahan selalu sehat, segar, dan selalu beraktivitas. Kembali lagi bersama saya dari Portina Buleleng kait dengan permainan olahraga pengembangan pelestarian di Singaraja Buleleng. Ya, pertama-tama saya sampaikan kepada pemirsa pendengar RRI semua bahwa permainan olahraga itu sesungguhnya sudah dari dulu ada, dari zamannya di Singaraja Buleleng, utamanya dari zamannya disebut dengan Den Bukit. Ya. Tapi sekarang ini di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin canggih, kemudahan akses informasi ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan manusia. Nah, manusia saat ini berbondong-bondong meninggalkan gaya lampau, sekarang itu disebut dengan gaya kolot, menuju gaya hidup modern. Ya, sehingga budaya warisan leluhur mulai terkikis oleh zaman, tak terkecuali di Indonesia. Nah, pada umumnya masyarakat saat ini dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, sehingga sudah jarang ditemukan budaya-budaya Nusantara. Ya, khususnya di Buleleng Bu, ya, untuk olahraga tradisional kami Portina Buleleng selalu menggiatkan event-event untuk bisa menarik atau untuk bisa anak-anak secara umumnya di masyarakat kembali ke olahraga permainan tradisional. Nah, terkait dengan persyaratannya Bu, di olahraga tradisional, persyaratan juga kalau di olahraga tradisional tidak begitu sulit atau tidak begitu susah ya. Persyaratannya adalah anak-anak, atau persyaratannya adalah ada peminat pertama ya. Kedua itu adalah kalau sarana prasarana yang dipakai dalam olahraga permainan olahraga tradisional ini juga tidak begitu murah ya. Contohnya penggunaan alat olahraga yang sudah sering saya lakukan ya, dari setelah dikukuhkannya atau dilantik saya sebagai Ketua Umum Portina Buleleng pada November 2022 sampai saat ini sudah saya melakukan 3 kali invitasi terkait dengan sekolah. Ya, yang pertama
saya lakukan di bulan April 2023. Nah, kenapa saya lakukan invitasi saat itu ke sekolah SMA? Karena ada event yang diselenggarakan oleh Kemenpora pusat untuk bisa ikut partisipasi dalam olahraga atau permainan tradisional. Nah, saat invitasi itu saya hanya mempermainkan hanya invitasi 4 olahraga tradisional, yaitu gebuk bantal, kedua topak lodor atau hadang, ketiga teropak panjang, dan keempat enggrang atau tajok. Nah, di dalam permainan itu invitasi itu saya sampaikan kepada pendengar RRI Pro 1 bahwa antusias anak-anak untuk berlaga atau ikut bertanding saat itu luar biasa. Ya, jadi kami memaknai daripada olahraga itu adalah merupakan olahraga hiburan yang membawa kesegaran. Ya, karena dengan tumpah ruah, tepuk tangan itu saya sungguh-sungguh senang sekali. Iya, apalagi dengan keempat permainan tradisional itu ya memang sangat dirindukan ya Pak ya. Betul. Oleh anak-anak begitu sekarang dilombakan kembali. Antusias juga tadi semangat sekali Pak ya. Luar biasa, tingkat luar biasa. SMP. Ini sudah 3 kali Pak ya diselenggarakan Pak ya. Nah, tiga kali udah kami setelah pelantikan Portinanya. Setelah pelantikan Portina. Ya, yang pertama itu tingkat SMA. Yang kedua saya lakukan untuk rangkaian HUT RI itu saya lakukan di Desa Menyali. Berarti nyambung Pak ya sama HUT RI-nya ya. Ya, nyambung dengan HUT RI-nya bahkan di desa itu sendiri menyampaikan itu kalau bilang keberatan dan komplain bisa juga karena kenapa tidak melibatkan masyarakat. Itu loh. Bahkan karena masyarakat ini sangat merindukan permainan yang ini gitu loh, permainan. Kalau ini misalnya disampaikan kami siap juga akan memfasilitasi. Iya. Nah, dari masyarakat, dari desa atau stakeholder yang ada di desa itu. Cuman kami sampaikan ini adalah untuk skop yang SD dulu. Itu skop yang SD dulu di samping ya anggaran juga harus dipersiapkan, Bu. Untuk itu ya. Terus yang kedua baru tingkat SMP. Oke. Berarti dengan pengadaan invitasi dari Portina Buleleng sendiri otomatis sudah ada pendukung Pak ya, baik itu sarana prasarana. Nah, kalau sampai saat ini Bu, sampai saat ini yang dari pelantikan sampai invitasi tingkat SD yang namanya pendukung Bu ya, pendukung sarana prasarana yang bisa diajak kerjasama, yang bisa istilahnya care dengan permainan ini baru dari sekolah Bu, dari kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah, terutama kemarin invitasi di SMA, semua luar biasa mendukung. Bahkan sarannya untuk melibatkan seluruh peserta dari tingkat SMA se-Kabupaten Buleleng. Nah, yang terakhir ini untuk SMP juga Bu, dari kepala sekolah itu sungguh-sungguh luar biasa mendukungnya dari sarana prasarana. Jadi bisa meringankan saya baik di pikiran, pekerjaan maupun di finansialnya Bu. Oke. Berarti selama ini finansial sendiri Pak yang menalangi ya. Ya, kalau bilang masih sendiri Bu. Cuman nanti masih ada juga yang ya kalau kemarin waktu tingkat SMP itu sebenarnya yang saya inginkan. Ya, saya inginkan adalah salah satu itu adalah Bapak Made Lestari Bu dari Derut PDAM. Luar biasa, ya, luar biasa waktu kemarin dalam rangkaian Hak Ornas. Ya, Hak Ornas, dan beliau juga menyampaikan saya akan membantu Portina untuk meringankan apa yang diperlukan. Bahkan beliaunya menyampaikan itu untuk tegas setiap tahunnya itu kapan diselenggarakan, jadi direktur PDAM atau PDM bisa bekerja sama dan bisa akan membantu sepenuhnya. Berarti masuk event tahunan begitu ya? Ya, Pak, masuk bisa, event ya? tahun. Oke. Ya, dan untuk latihannya Pak Ketua ini dari Portina sendiri bagaimana? Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan dari finansial pun masih mandiri Pak ya. Apalagi sarana pendukungnya ini seperti apa Bapak? Apakah punya tempat latihan sendiri atau mungkin masih menyewa tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya? Atau seperti apa?
Nah, kalau mengenai pelaksana lapangan, Bu, saya ngomong ini padanya ya. Iya. Kami tidak pernah melakukan latihan kalau menjelang invitasi di lapangan. Kami cuma meminta dari sekolah untuk latihan di sekolah masing-masing. Nah, pada saat nanti invitasi di lapangan itu di GOR itu, pada saat itu kami kena, Bu, biaya. Kami kena biaya penyewaan lapangan. Nah, itu kena biaya per harinya kena 500.000 per hari. Per hari, itu karena kalau 2 hari latihannya ya 1 per 2 juta, hari iya. latihannya cuman dibijaksanai walaupun 2 hari, karena hari pertamanya itu kita terus pagi dan keduanya itu cuman seberapa, jadi kena 1 hari. Itu tetap kami bayarkan ke Distriporanya. Lapangan itu tetap kami sewa, Bu. Oh, tetap sewa Tetap lapangan. sewa. Ya. Padahal kalau umpamanya saya lihat dari saya sendiri, Bu, itu lapangan itu kan lomba itu kan untuk anak-anak, Bu. Yang punya juga Disipora. Anak SMP, anak SD atau anak SMA. Biasanya ini juga yang olahraga anak-anak untuk kepentingan PMK, bukan untuk kepentingan saya sendiri. Tidak ada kepentingan. Kalau saya orientasinya, Bu, ke sendiri atau keuntungan, sudah saya menolak. Tapi saya ubah orientasi keuntungan saya menjadi ngabdi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Iya. Kalau tidak untuk negara sendiri, artinya bukan untuk Buleleng, kemana lagi saya harus ngayah itu. Tapi saya tetap Astung Karen, nanti semua saya dilancarkan sehingga saya bisa menjalankan saya sebagai Ketua Umum Portina dan bisa menggiatkan event-event untuk berikutnya. Wah, Astungkare, Pak, ya, meskipun apa-apa semua dari uang sendiri gitu ya, Pak, ya. Yang pasti ketika mengadakan invitasi event-event yang menjadi program Portina itu sendiri, ada yang mendukung, mensupport, Pak, ya, terutama dari beberapa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng ya, Pak, ya. Bagaimana Bapak menggandeng pihak-pihak sekolah kah selama ini? Nah, kalau sekolah, kalau saya pasti, Bu, karena ini kan kaitannya olahraga tradisional, memang saya tuh sasarannya ke sekolah, baik SD, SMP, SMA. Dan sampai saat ini saya tuh laksanakan invitasi, saya selalu berkoordinasi dengan MKKS Buleleng, SMA, SMK. Sampai saat ini responnya luar biasa, Bu. Dan selalu saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada beliau-beliaunya pas sekolah, kami yakin tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Tapi dari sekolah mendukung sepenuhnya, jadi kami hanya menyiapkan tempat, peralatan, dan lapangan. Dan sesungguhnya kalau untuk konsumsi anak-anak sudah sekolah yang membantu kami. Oke, iya. Tapi kami harapkan, Bu, kalau kami harapkan itu untuk ya baik anggota dewan, pejabat-pejabat di Pemgab itu loh. Ya bisalah gitu, bisa melirik, bisa mengakui bahwa Portina ini adalah untuk Buleleng gitu loh, bukan untuk saya sendiri. Apalagi kemarin, Bu, bulan Mei kami memberangkatkan sekitar 28 peserta ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Yeah. Syukurnya itu ada dari sekolah yang mendukung. Jadi keberangkatan itu bisa kami laksanakan. Di sana juga pasti kelihatan ini adalah dari Buleleng. Nah, kami bawa nama Buleleng, bukan bawa nama pribadi atau golongan. Gitu, Bu. Berarti intinya dari Pemda sendiri belum ada dukungan ke Portina. Kalau bicara belum ada dukungan sampai saat ini belum muncul, Bu. Dukungannya belum kelihatan. Ini nanti tidak dukungan tahu. finansial ya, Pak, ya? Belum ada, Bu, dukungan finansial. Tadi kan sudah jangankan dukungan finansial, kami untuk lapangannya sewa sendiri. Lapangannya sewa sendiri. Makanya nanti saya berterima kasih dari Pro RI undang kami sehingga nanti kami bicara, kami jelaskan setiap hari atau setiap ada waktu. Jadi nanti untuk membangkitkan itu, untuk menarik hati para pejabat di Buleleng dan anggota dewan. Oke, tapi sebelumnya sudah pernah terpikirkan untuk audiensi begitu, Pak? Saya surat sudah pernah, Bu, audiensi. Saya mau surat audiensi ke Bapak PJ Bupati. Ya, terkait dengan di situ sampai saat ini belum kami ada diterima suratnya. Belum sampai saat ini belum saya bisa masuk ke audiensi ke Pak PJ Bupati. Itu saya tidak tahu, risikonya tidak tahu, mungkin beliau sibuk atau gimana, saya tidak tahu. Ya udahlah, saya sampaikan ke pengurus, kita berjalan sendiri aja sampai panjang kita bisa lakukan. Oke, ya, yang pastinya dengan terbentuknya pengurus di Portina Buleleng bisa
membawa begitu Pak ya, nama baik Buleleng, dan memang yang namanya olahraga tradisional pendengar, apalagi yang namanya menggali, membudayakan dan melestarikan semua olahraga tradisional yang ada di Buleleng ini paling tidak menarik minat masyarakat Pak ya. Ya. Baik itu yang ada di pedesaan, tadi salah Pedesaan. satunya di Desa Menyali Di Desa ya. Menyali Pada salah akhirnya satunya. semua masyarakat merindukan Semua olahraga masyarakat tradisional merindukan, betul, dari ya. kalangan anak-anak ya Pak ya, remaja hingga yang memang dikatakan usia yang sudah lanjut usia Pak ya. Lanjut usia, benar Bu, Oke. semua merindukan. Baik, sepertinya sudah berdering di 24644. Mohon izin ya Pak Ketua, Silakan, Bu, kita silakan. menyapa pendengar. Selamat siang. Oh, mohon maaf, selamat pagi. Halo, selamat siang Mbak Yuku yang lagi siaran. Ini selamat siang juga ya Mas Sebelum Bambang. pada topik, saya bahagia ketemu Mbak Yuku lagi siaran dengan Oke. Pak Dr. Komang Suwirya. Betul. Ya, saya tertarik sama topiknya itu olahraga Tradisional di Gumi dan Nah, Bukit. kira-kira macam apa saja dan apa saja yang sudah ditampilkan. Mungkin bisa saya serap, mungkin di desa saya bisa ikut dikembangkan yang sebenarnya dengan potensi yang ada di desa saya. Untuk sementara itu aja dulu Mbak Ayu, maaf nih waktunya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Bambang nih yang ada di Banyuwangi, pingin mengadopsi nih Pak Ketua, siapa tahu dengan beberapa permainan tradisional ataupun olahraga tradisional yang ditampilkan di Buleleng bisa diadopsi ke Banyuwangi oleh Mas Bambang. Oke, Mas Bambang merindukan juga ya olahraga-olahraga tradisional yang ada di daerah kita sendiri. Baik, selain Mas Bambang, pendengar berikutnya, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak Made Ribek. Jangan jauh-jauh ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, ponen sarapan kan dulu. Nggih. Selamat pagi Bapak Nazember. Mbak siapa ini? Dengan Ayu Sundari Pak Made. Dari Mbak cantik bersinar. Pak, ini aku merasakan apa? Kalau memang permainan tradisional itu akan mendapat wadahnya dalam dunia pendidikan, harusnya ada ekstrakurikuler Pak ya. Ekstrakurikuler. Kemudian Bapak siapkan guru pelatihnya, kan guru olahraganya harus bisa lebih dulu. Ya, itu rasanya orang perasaan. Ampun Pak, paman Siap, siap. nyembrungnya, paman Nggih, Pak, ngomongnya, nggih. Nggih, tenang. semua. Om Santi Om. Nggih, suksema Om, Santi Om, Pak Made Ribek atas atensinya. Tapi memang selama ini sudah adakah ekstrakurikulernya Bapak? Kalau sudah ada, otomatis guru pelatihnya juga sudah siap ya di masing-masing sekolah ya. Sebelum dijawab kembali, kita sapa penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek Ayu. Inggih. Swastiastu, Pak Putu, Punapi Gatre niki. Tungkare bagaimana? Tungkare, Bunda nggih. di sini semoga sehat selalu ya. Astungkare kena nggih. Silakan Bapak. Ya, selamat pagi narasumber ya. Selamat pagi Pak Ya, Putu, tuh, Rahayu. Tuh. Saya terbayang sekali lah kalau bilang bagaimana anak tradisional ini. Aduh, saya masuk SD ke 60-an tuh, ke 61 hari. Di SD 1 Paket Agung di Singaraja itu. Ya, saya ingat sekali, segalanya saya ikuti deh. Main slodor, basi-basian, ya main cetik, main apa. Kalau main cetik kan pakai kayu kecil, ukurannya sedengkal tangan. Ya, jadi yang satunya panjang, ukuran setengah meter. Ya, bata kiri kanan, tengah-tengah jaraknya lebih kurang 10 cm, 5 cm. Itu dengan dari di atasnya pasang, jadi cetik pada ya. Nah, dari kita kayu panjang tuh, jadi ada yang pendek tuh supaya terbang melayang sana kemari. Ya dulu, seneng sekali deh. Iya. Yang kedua, dari stick itu ada lagi gini di batas satu, ya yang sedengkal apa namanya, ayun saya sedengkal itu, dan berdiri tegak, lalu kita pukul kepalanya itu, lalu melompat naik melayang, lalu kita pukul dulu, nanti kita langketin dia, wih terbayang sekali, seneng sekali. Ya, ini kenangan yang sangat bagus dilestarikan secara semua ini, disamping ya seni-seni
yang lain mohon maaf ya. Kalau kita main gambar pasar Buleleng, main gambar tuh, satu lemar tuh, sedih main terbang sana kemari dipakai. Itu kalau pernah satu judi itu, jadi tidak boleh dia. Itu pakai karet gelang tuh, itu diganti tembok. Banyak kenangan ya Pak Putung ya? Ya kenangan banget nih. Ya mungkin Bapak narasumber main karet gelang tuh kalau cari sabuk ikat pinggang tuh, kalau menang tuh kan. Ramaisis betul ya. Ya, kalau main plus, main guli lagi, aduh. Ya, ini mudah-mudahan ya gagasan-gagasan presiden bisa dipakai kenangan. Lalu sekarang kan main HP gini gitu ya. Iya. Gitu kan ya. Saya masih seneng ya. Ya dengklengan segala macam sama main perempuan yang lagi ikut dengkleng kakinya tuh. Nah, segalanya dah. Nggih. Ya. Baik. Mudah-mudahan ada menggali, melestarikan. Kita adakan olahraga tradisional di masing-masing desa, di Buleleng, apalagi dilombakan kok. Sangat luar biasa bagusnya nih. Ya, saya apresiasi nih. Terus kita galakkan nilai-nilai tradisional olahraga yang sehat ya. Betul, Belum Pak. lagi olahraga yang betul-betul nilai yang sangat fisiknya dijaga bagus. Oke, baik. Lari sana kemari. Baik. Wah, tebak-tebakan aja malam-malam mulai mekat ini banget. Oke. Baik, Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Dayu. Ya, Baik. semoga semua sukses saja ya mereka ini. Terima kasih. Om Santi Om Rahayu. Santi, Terima kasih, Pak Putu. Terima Santi kasih, Om. Om Terima Santi. kasih. Memang benar ya kata Pak Putu Mardike. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menggali dan melestarikan olahraga tradisional, baik itu yang ada di pedesaan, di masing-masing sekolah, atau mungkin kita sendiri yang kalau rindu cari teman Pak ya, cari tim gitu ya untuk mempraktekkan olahraga tradisional. 24644 berdering kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Rahayu. Swastiastu, Pak Narte. Nggih. Nggih, durus Bapak. Selamat pagi, Pak narasumber. Selamat pagi. Sebagai Ketua Persatuan Olahraga tradisional. Tradisional. Kalau sudah bicara tradisional, ya kenangan masa lalu lah lama. Kalau sekarang globalisasi teknologi di bidang serba manual kan kita. Iya. Nah, saya sudah umur berapa sekarang? Menjelang 76 nih. Ya mengingat masa-masa lalu kecil tuh, ya nanti saya akan coba karena saya menggagas lembaga lansia Indonesia di Dinas Sosial. Mungkin saja nanti ada permainan tradisional yang cocok untuk lansia, gembira ria, kemudian ada lombanya, ya lombanya sekedar lomba untuk bukan tujuan untuk mendapat juara, tapi untuk bergembira gitu. Betul. Tingkat Bali dan sebagainya nanti ada. Saya inginkan menginventarisir beberapa yang sudah Bapak ambil untuk olahraga tradisional di Buleleng khususnya dulu. Mungkin ada yang tercecer di beberapa desa yang unik-unik. Nah ini mungkin diinventarisir kemudian di-actionkan. Sehingga mungkin di desa A tidak kenal dia, desa B kenal. Jadi ini kan masing-masing desa punya. Nah mungkin ini perlu Pak sampaikan dan diinventarisir. Kemudian yang misalnya saya tidak pernah ngalami itu bagus. Mungkin di waktu tua saya mau coba kurang gembira, mungkin dulu kurang tidak mengalami masa kecil itu yang mendapatkan mainan itu. Itu pertama. Kedua, karena ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia dan resmi, maka wajiblah baik KONI maupun pemerintah itu memberikan perhatian baik sarana prasarana dan bantuan finansial, dana. Jangan sampai ada tadi Bapak mengatakan di lapangan nyewe kan kurang perhatian ya. Saya minta ini harus digratiskan. Kalau
event-event lain untuk menyewa lapangan itu silakanlah. Dalam konteks itu adalah menghasilkan dan kemudian menyewanya. Ini adalah latihan. Saya kira itu beberapa pendapat saya, dan untuk kegiatan ini mari kita dukung dan kita sebarkan, sosialisasikan. Kemudian ada event-event tertentu ditunjukkan, katakanlah HUT Kota Singaraja. Waktu ini kan saya lihat di depan tamu itu tradisional, waktu ulang tahun apa itu saya lupa, di Taman Kota. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain ditunjukkan, terutama juga untuk dari tingkat TK. TK itu kan bermain, bergembira. Sekian, terima kasih Om Santi. Ya, terima kasih Om Santi Om. Ada WhatsApp juga dari Pak Romi Sudita. Apakah sudah pernah diidentifikasi olahraga tradisional di Buleleng? Jika sudah pernah, berapa jumlahnya dan apa saja? Jika belum, Pak Romi mengusulkan agar segera dilakukan karena ini penting gitu ya. Terima kasih Pak Romi atas atensinya di WA Pro 1. Tapi sebelum dijawab oleh narasumber, apapun yang menjadi penyampaian pendengar, baik itu melalui line telepon 24644 atau ke WA Pro 1, mohon izin Pak Ketua, kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Mas, ini Mas, baksonya Mas. Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Makan leh. Ngapa kamu diem? Mangkoknya Sen tuker sih Sen. Yang itu aja. Emang kenapa mangkok kamu leh? Saya mau yang itu. Apa bedanya mangkok saya ini? Ada gambar ayamnya. Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam? Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah. Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana? Pokoknya maunya yang gambar ayam. Ngeyel bener kamu ini leh. Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdenshen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri. Calon kamu gimana kabarnya? Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh nggak mau asal pilih. Udah bicara hati ke hati belum? Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu. Emang orang tua kamu udah tahu? Ya udahlah. Tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.
ada banyak manfaat yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Terutama jika kita pandai mensyukurinya. Namun, tak selamanya dalam kehidupan kita selalu bersemangat dan penuh dengan kegairahan hidup. Ada saatnya kita sedih dan tidak bersemangat. Tapi jangan putus asa dulu. Pro 1 RRI Singaraja menyajikan acara Inspirasi Sore untuk memberikan semangat dan rasa percaya diri dalam menghadapi semua tantangan kehidupan. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari cerita orang lain yang telah sukses. Inspirasi Sore disiarkan Senin sampai dengan Jumat jam 4:30 sampai dengan jam 5:30 sore hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar masih di Hai Bali Kenken seputar topiknya pelestarian olahraga tradisional di Gumi dan Bukit bersama Ketua Umum Portina Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Ikomang Suwiryo SHMKN. Silakan Bapak, kami beri kesempatan untuk menanggapi ataupun menjawab apa yang menjadi pertanyaan, harapan dari beberapa pendengar. Salah satunya ini yang jauh Pak ya, sampai nyebrang gitu, lewat lautan. Mas Bambang yang ada di Banyuwangi ini mempertanyakan permainan apa saja yang ditampilkan atau mungkin bisa diadopsi dari Bali ke Banyuwangi. Berikutnya ada Pak Made Ribek juga mempertanyakan ekstrakurikuler yang ada di masing-masing sekolah. Terkait guru pelatihnya, Pak Putu Mahardipe juga rindu permainan tradisional yang dulu di tahun kelahiran beliau begitu ya. Memang benar-benar dirindukan kenangan yang harus dilestarikan, digali, baik itu ada di pedesaan maupun yang ada di masing-masing sekolah, harus terus digalakkan nilai-nilai olahraga tradisional. Pak Narte juga bagus sekali Bapak apresiasinya terkait permainan tradisional memang merupakan kenangan masa lalu begitu ya. Kalau sekarang semua serba digital Pak ya, dikit-dikit handphone, dikit-dikit gadget begitu ya. Kalau yang namanya zaman-zamannya Pak Narte atau zamannya Pak Ketua Umum juga begitu Pak ya, kalau mengingat masa-masa kecil mempergunakan ataupun bermain dengan alat yang seadanya yang serba manual begitu Pak ya. Dan apalagi ini Pak Narte punya persatuan begitu. Persatuan Lansia yang menggandeng ataupun yang bekerja sama dengan pihak Dinsos. Mungkin ada salah satu olahraga tradisional yang cocok Pak ya untuk lansia Pak ya. Terkait juga dengan inventarisir begitu ya, olahraga tradisional yang dulunya tercecer itu agar diinventarisir, diactionkan kembali. Dan tadi Pak Narte juga menyayangkan Pak ya, tidak ada rasa apa ya bisa dikatakan kepedulian Pak ya, atau apa ya, yang jelas nanti Bapak yang menjawab. Ada juga dari Pak Romi terkait identifikasi olahraga tradisional di Buleleng, jika sudah pernah berapa jumlahnya dan apa saja, jika belum juga agar diusulkan untuk dilakukan. Silakan Bapak untuk jawaban dan apresiasinya. Oke, terima kasih Ibu Ayu atas ide waktunya. Yang pertama kami sapa dulu dengan Bapak Bambang. Selamat pagi Bapak Bambang. Ya, sudah terputus Pak ya, tadi sudah diterima lewat telepon. Ini apa yang disampaikan Pak Bambang ini adalah apa saja permainan olahraga yang sampai saat ini sudah pernah dilombakan. Nah, terus bagaimana cara lagi untuk melestarikan olahraga itu. Nah, untuk olahraga tradisional yang sampai saat ini di Buleleng kami edukasi itu, yang sebenarnya untuk permainan olahraga yang sudah diakui yang berstandar nasional itu ada sekitar 30 jenis olahraga tradisional. Cuman yang saya laksanakan saat ini di Singaraja baru 4 cabur.
yang saya lakukan implementasi di sekolah-sekolah, yaitu enggrang atau tajok, tropa panjang atau bakyak, gebuk bantal, dan hadang atau slodor. Nah, kami untuk kedepannya di invitasi berikut, di event-event nanti kedepannya kami akan mengembangkan lagi untuk menjadi lebih banyak yang akan edukasikan, sosialisasikan ke masyarakat pada umumnya dan untuk anak-anak. Nah, untuk bagaimana ini cara untuk mengembangkan, tentunya ya untuk melestarikan, membangkitkan atau menggali kembali itu adalah dengan cara mengedukasi atau memperkenalkan, ya, mengajak nanti guru-guru sekolah atau sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA untuk membantu mencari peminat permainan olahraga, yaitu salah satunya dengan melakukan implementasi atau lomba di tingkat SMA, SMP maupun SD. Begitu untuk dari Pak Bambang, Bayu. Berarti olahraga apa saja bisa disebutkan Pak yang tadi minta dipertegas ya, lebih jelas ke Mas Bambangnya olahraganya supaya bisa diadopsi katanya, siapa tahu di Banyuwangi. Kalau olahraga yang tanarnya itu di nasional, ya, yang kemarin sudah ikut dalam event festival event olahraga itu Portanas, Pekan Olahraga Tradisional, yaitu enggrang, bakyak, hadang, gebuk bantal, dagongan, panahan, ketapel, tarik tambang, dan masih banyak yang lain-lain. Oke, tapi yang lebih sering dipertandingkan untuk di Kabupaten Buleleng sendiri ada berapa cabur, Bapak? Untuk sementara ini ada 4 yang untuk Buleleng sampai saat ini ada 4 dipertandingkan, yaitu 1 enggrang, tropa panjang, hadang, dan gebuk bantal. Nanti untuk event kedepannya nanti akan ada lebih menarik lagi, itu seperti dagongan, Bu. Dagongan itu seperti apa, Pak? Dagongan itu kebalikan dari tarik tambang. Oh. Kalau tarik tambang kita menarik, kalau dagongan ini kita saling dorong. Tapi menggunakan tali juga ya, Pak? Nah, ini bambu digunakan. Oh, Bu. Bambu ya, lebih keras ya. Lebih keras itu. Nanti ada nanti yang lebih bagus lagi ada deduplak. Ya, deduplak itu seperti yang pakai dari tempurung. Itu nanti akan dikembangkan dan saya akan lagi ambil panahan, ketapel. Itu nanti akan pengembangannya lagi sekitar lagi 4 permainan olahraga kekembangkan ke depannya. Semakin baru alat yang digunakan, semakin baru nama cabang olahraganya, ini kayaknya semakin seru, Pak ya. Ya, nanti ke depannya pasti semakin seru. Baik. Ya, silakan dilanjutkan Bapak apresiasinya. Nah, untuk ini yang kedua, ya kedua itu Bapak Made Riba ya, Bu ya. Iya. Ya, selamat pagi Pak Made Riba. Salam sehat. Terkait dengan ekstrakurikuler, Bapak. Nah, kalau terkait dengan ini Pak, terkait dengan ekstrakurikuler sekolah ini, sudah saya dari setiap invitasi, setiap memperkenalkan edukasi, saya sudah sampaikan nanti ke kepala sekolah masing-masing, biar nanti ini bisa disampaikan pula atau diteruskan ke Dinas Pendidikan, biar nanti bisa dijadikan sebagai kurikuler di sekolah. Atau di setiap ada kesempatan, biar nanti olahraga tradisional ini tetap diadakan. Seperti hari Jumat, Sabtu. Dan sampai saat ini beberapa sudah dari sekolah sudah menyelenggarakan, bahkan sudah langsung melaksanakan permainan olahraga sini. Berarti dari beberapa yang ada sekolah di Buleleng sudah ada yang menerapkan ekstrakurikuler. Sudah ada. Pak, ya? Bahkan ada sekolah di SMA 1 Sawan dan SMK 1 Sawan itu sudah memiliki kelengkapan alat, kelengkapan prasarananya sebelum saya lakukan invitasi. Nah, begitu saya cepat sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolahnya, beliau adalah Pak Madis Flawe. Ini alatnya bagaimana? Sudah ada, katanya sebelum Portina dikukuhkan alat ini sudah disediakan. Nah, jadinya kami di Portina tidak ada kesulitan untuk mengedukasi permainannya. Sekarang tinggal pelaksanaan karena peralatannya lengkap di sana. Oke. Nah, terus terkait dengan ekstrakurikuler sudah itu nanti sudah masukkan, nanti sudah sampaikan sekolah. Itu pasti Bu Ayu, pasti loh Pak Riba, kalau sudah ada ekstrakurikuler dalam permainan olahraga, pelatihnya pasti ada.
Jadi pelatihnya itu dari guru-guru PJOK sendiri yang sudah pernah nanti kami ajak ke Potranas pas nanti ikut bertanding atau di lapangan pas invitasi. Itu sudah nanti pelatih ekstra sudah dari sekolah yang akan menyiapkan. Nah, terus untuk Pak Putu Mardike mungkin. Iya. Kalau Bapak Putu Mardike itu terkait dengan permainan olahraga, ya yang sudah tidak ada gitu ya kurang lebihnya ya. Gimana nanti kita bisa mengembalikan ya dari pelosok sekalipun olahraga kan di lain desa lain ini olahraganya, ya kan. Di setiap desa punya dia itu khas olahraga tersendiri, ya kan. Bahkan sampai ada olahraga seperti misalnya main karet atau main apa itu nanti mungkin nanti saya akan masuk ke desa masing-masing dan saya akan nanti kumpulkan yang mana kira-kira masih nanti bisa dilaksanakan atau masih efektif digerak jalankan. Oke. Tapi sudah terpikirkan Pak ya nanti bersama beberapa pengurus lainnya. Sudah, nanti sudah dipikirkan karena pengurus juga ada bidang-bidang, bahkan sekarang sudah lagi pengurusnya membuat konsep untuk melakukan itu penjajakan. Oke. Nah, kalau untuk Pak Narde nih ya. Pak Narte ya, kalau Pak Narte ini. Tapi mohon maaf ya Pak Ketua, sebelum dijawab apa yang menjadi penyampaian Pak Narte, kita terima dulu ya. Atensi pendengar, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Madiri Bek lagi ya? Sing. Ayah Hadi. Oke, ini Wayah Hadi ya. Satu orang tapi banyak nama. Adi Sapin, apa kan ngomong? Ngopi dulu Pak. Oke, ditutup dulu. Olahraga tradisional Bapak ya? Ya, olahraga tradisional. Bapak pernah lihat anak-anak main cikal? Ada gambar seperti japung ini misalnya. Ya, benar ya. Pak, pernah lihat. Nah, itu ya. Ya. Saya lihat anak-anak, itu adu kecepatan. Teliti dan cepat gitu rasanya. Saya lihat anak-anak main cikal. Mana ke mantan Bapak ya? Ampurin niki main bos. Sare makan ku anoge. Terus semua. Oh, santai. Om. Ya. Terima kasih Pak Madiri Bek. Oh, ketinggalan permainan cikalnya ya. Cikal ya namanya ya Pak Ketua ya. Ya, benar cikar Bu. Yang cikar gitu. Cikar biasanya itu pakai gini loh Bu, pakai apa lah itu ya, batu boleh, pakai yang di tangan di atas. Kita nanti lompat dulu kaki satu. Gitu. Ceklek, nanti ada gini kayak garis dua itu lompat lagi lompat. Itu masuk kategori permainan tradisional kah sampai sekarang Pak? Sekarang belum ada itu. Belum ada. Cuman nanti untuk di Buleleng saya nanti akan kembangkan mana yang kira-kira bisa nanti mendukung untuk menjadikan nanti Buleleng lebih maju, lebih terkesan dengan permainan olahraga yang tidak orang lain miliki. Baik, silakan dilanjutkan Bapak dari Pak Narte ya. Tadi belum terjawab. Kalau dari Pak Narte, selamat pagi Pak Narte. Salam sehat selalu. Nah, untuk pengembangan olahraga yang sudah dilakukan itu adalah yang sudah saya lakukan untuk pengembangan itu seperti disampaikan itu adalah dengan ke sekolah, mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dan menyelenggarakan event seperti dengan invitasi sudah 3 kali saya lakukan dari bulan April sampai bulan September di 2023. Itu sudah saya lakukan untuk pengembangan olahraga tradisional. Nah, untuk yang kedua dari Pak Nari itu adalah untuk inventarisir olahraga itu nanti itu sudah juga nanti kami programkan Pak Nate dengan pengurus di Portina. Saya akan mencari nanti olahraga yang sekiranya masih bisa eksis di desa dipermainkan sehingga bisa dimasukkan di permainan olahraga ke depannya. Berarti tidak menutup kemungkinan bisa diinventarisir Pak ya. Itu bagaimana cara mengidentifikasinya Pak? Nah, kalau untuk nanti mengidentifikasikan tentunya nanti itu dari bidang ya, kami punya di pengurusan bidang organisasi ya, bidang organisasi dan bidang keolahragaan. Nanti dari bidang-bidang itu nanti akan mengidentifikasi langsung nanti ke
mungkin nanti serta informasi di rapat, misalnya kayak di desa Menyali, saya punya permainan nih, masuk ke sana. Nanti kalau misalnya masih bisa efektif digunakan, kita cari olahraga yang kira-kira bisa mendukung Buleleng ini lebih maju. Termasuk tadi informasinya sudah masuk tuh Cikar ya Pak ya, dari Pak Madiribek menyampaikan. Nah, ini itu Cikar. patut diinventarisir ya Pak ya. Benar, Cikar itu dari zaman saya, itu dari zaman saya, apalagi zaman Pak Dar pasti ada itu. Ya sebenarnya bagus juga permainan itu, karena permainan memang perorangan, cuman dimainkan banyak orang. Gitu loh. Nanti ada satu setiap nanti kena sampai finish, nanti kena finish kita coret satu, tidak boleh dilewatin itu. Okay. Itu nanti pasti saya akan lakukan ke depannya. Silakan dilanjutkan Bapak. Nah, terus untuk yang tadi belum terjawab Pak ya, apa yang menjadi pertanyaan Pak Narte, berhubung beliau sekarang usia kan sudah 76 Pak ya. Olahraga apa nih yang cocok di olahraga tradisional untuk umur 70-an ke atas gitu. Nanti kan bisa bisa diinfokan ke Persatuan Lansianya begitu. Nah, itu tadi sudah dengar itu Pak Narte itu punya yayasan ya, perkumpulan lansia itu. Kalau nanti untuk lansia itu nanti untuk tradisionalnya itu yang bisa dilakukan paling nanti dalam bentukan itu senam, Bu. Oh, senam ya. Senam tradisional. Senam tradisional itu apakah menggunakan alat atau seperti apa? Nanti kalau senam tradisional itu nanti paling ayun-ayunan tangan aja untuk membentuk nanti penguatan otot sendi biar nanti kebugaran, biar tumbuh lagi. Intinya itu senam tradisional itu nanti senam membawa hiburan, hiburan bagi lansia nanti. Itu nanti saya akan buatkan nanti khusus nanti. Oke, berarti konsultasi lebih lanjut ke Pak Ketua Umum Portina ya Pak Narte ya. Nanti Pak bisa Narte dicantumkan nomor WA-nya Pak ya. Siapa tahu Pak Narte ini berminat, karena tadi juga banyak yang tertarik, banyak yang merindukan Pak ya olahraga tradisional begitu. Benar, itu banyak. Iya. Dan Pak Narte juga menyayangkan kenapa tidak ada rasa kepedulian ya sama sekali begitu ya, bisa dikatakan ya, selama ini dari awal terbentuknya kepengurusan Portina, apa-apa semua mandiri begitu Pak ya, apa-apa semua serba sendiri sampai sampai menguras kantong sendiri. Oke. Silakan Pak, ini gimana tanggapannya Pak Ketua? Kalau nanti menyampaikan dukungan dari Pemkab itu dengan dikukuhannya aja, dengan diberikan tempat aja pada pengukuhan sudah masuk, Bu. Ya, dukungan untuk itu kan. Cuman yang saya maksud itu dukungan daripada pemerintah di Buleleng itu adalah membantu sarana prasarana, ya kan. Dimana kalau kita misalnya latihan, diizinkan, di sini tempatnya latihan. Dimana kalau saya pas menyelenggarakan event itu di lapangan dimanapun, enggak bayar, itu digratiskan lah, karena ini kan tidak ada keuntungan buat saya, Bu. Bolehlah nanti masyarakat kalau misalnya pas olahraga investasi di lapangan di gor, ada enggak keuntungan? Tak ada, Bu. Kita kan olahraga ini kan hiburan, ini juga yang saya bawa nama Buleleng. Portina Buleleng ya Buleleng gitu loh, Bu. Artinya kan masa sih gitu loh, Bu, masa sih tidak ada kontribusinya buat saya Portina itu loh. Janganlah lihat saya, Bu, Portina, ini mungkin gimana itu, jangan lihat saya, tapi lihat kepentingannya itu. Kepentingan olahraga itu siapa? Kepada siapa gitu loh, Bu. Itu yang saya misalnya sangat sampai saat ini sangat ya gimana artinya inginkan sekali nanti dukungan itu ada itu loh. Sebenarnya Bapak sudah pernah istilahnya melakukan pendekatan gitu ya Pak ya, tapi sudah, sampai Bu. Sekarang belum ada, belum didekati ya. Belum didekati. Saya surat sudah kirim, idenya WA sudah lewat EWA sudah. Saya hanya mohon petunjuk aja, ini dari Portina Buleleng ke depan gimana bisa nanti Portina Buleleng itu nanti jauh terbang gitu loh. Jauh terbang seperti motonya ada Buleleng nanti mendunia. Kayak kemarin itu sudah masuk ke Potratnas ke Kabupaten Kuningan Jawa Barat kan, minimal kan dikenal. Ini adalah dari Buleleng Bali. Itu kan kepentingan untuk Buleleng, bukan kepentingan saya pribadi. Sampai saat ini juga audiensi saya belum bisa masuk, Bu. Belum bisa diterima di
Pak BJ Bupati. Oke, sabar Pak ya, nanti pasti ada jalan keluarnya. Nah, Pak. itu udah, ada tapi solusinya. Saya kasih tahu udah pengurusnya, enggak apa-apa, nanti yang penting kita laksanakan sepanjang kita bisa laksanakan. Memang kalau lihat skupnya sih saya rasakan Bu, untuk investasi itu skopnya masih kecil Bu. Artinya terbatas. Investasinya kebatasan dengan keterbatasan saya juga gitu untuk melakukan itu. Oke. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, dari Pak Romi ini ada juga saran nih dari Pak Romi. Ada senam pensiunan katanya. Ini olahraga lansia. Ya nanti Pak ya, saya share ke Pak Ketua Umum Portinanya, siapa tahu bisa diterapkan dan bisa diadopsi oleh Pak Narte bersama yayasannya. Pertanyaan Pak Romi sudah ya Pak ya? Tapi belum terjawab Pak ya. Ini sudah pernah diidentifikasi olahraga tradisional. Sudah kan Pak ya? Sudah teridentifikasi. Jika sudah pernah berarti jumlahnya 30 Pak ya? Ya kurang lebih 30. Iya, jika belum saya usulkan tidak ada yang tercecer Pak ya. Intinya tidak ada yang tercecer, tapi jika ada pendengar begitu mendengar atau ada yang tidak masuk kategori cabur olahraga tradisional yang tadi Pak Ketua Umum sampaikan tadi, bisa diinfokan. Contohnya dari Pak Maderibeg, olahraga ataupun permainan cikar gitu Pak ya. Nah, oke, berarti tidak menutup kemungkinan informasinya dari masyarakat juga Pak ya. Selain Bapak jemput bola ataupun proaktif untuk datang ke desa-desa menginventarisir ataupun mencari infonya olahraga tradisional yang masih tercecer, yang belum bisa digali ataupun dilestarikan dan dibudayakan begitu Pak ya. Oke, ini karena keterbatasan waktu ya Pak Ketua Umum, pesan penting apa Pak yang ingin disampaikan kepada pendengar? Kalau yang namanya pesan penting sih sudah dari awal kayaknya Pak ya. Atau mungkin semacam tips ya, bagaimana kita sebagai masyarakat yang tidak memandang kalangan anak-anak sampai dengan lansia bisa yang namanya menggali, melestarikan dan juga membudayakan olahraga tradisional. Silakan Pak. Nah, ini ada beberapa sampaikan nanti untuk semua unsur SD, terutama nanti saya tadi dengar itu benar-benar apresiasi sekali dengan apa namanya sarannya Pak Nardi itu untuk lansia itu. Jadi kalau nanti untuk olahraga tradisional itu adalah syaratnya satu itu adalah minat anak-anak itu ditumbuhkan. Ya, dari orang tua harus mendukung. Itu bahwa olahraga tradisional ini adalah bagus untuk baik kesehatan, baik pemikiran, baik gerakan. Nanti setelah dari orang tua itu membantu untuk mengarahkan anaknya, jadi anaknya itu harus bisa membantu juga untuk melaksanakan. Tetapi dengan adanya event-event nasional ini saya yakin Bu, semua artinya banyak akan ada peminat dari sekolah. Oke, baik, luar biasa Bapak. Tapi yang pastinya tetap memberikan yang terbaik Pak ya. Ya benar. Apapun jalannya tetap memberikan yang terbaik. Ya apapun nanti yang harus saya lalui. Apa sih yang ada kendala Bu? Setiap, makanya orang bijak itu bicara. Setiap usaha itu adalah butuh perjuangan Bu. Tidak ada perjuangan yang tidak melelahkan. Tapi intinya kita semua lakukan dengan indah, Bu. Dengan tulus ikhlas, dengan hati yang indah. Ya itu aja hasilnya, saya yakin. Sukses semuanya Bu. Astungkari Bapak, tetap semangat Pak ya. Semangat, apapun nanti hasilnya, ya yang pastinya sudah bisa melakukan yang terbaik, sudah berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Terima kasih Bapak. Bapak Doktor ya Ikomang Suwiri SHMKN selaku Ketua Umum Portina Kabupaten Buleleng atas kehadirannya ke Pro 1 RRI Singaraja, sudah sharing juga seputar topiknya pelestarian olahraga tradisional di Gumi Den Bukit. Pendengar yang sudah beratensi kami juga ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Salam olahraga. Salam olahraga. Om Santi. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan Ken edisi Jumat 6 Oktober 2023. Ayu Sundari pamit undur. Terima kasih dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.